Halo, halo semuanya, jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Jadi kali ini kita akan membahas tokoh Mamanda lainnya. Dan kali ini kita akan membahas tokoh yang sedikit berbeda karena merupakan salah satu tokoh wanita yang ada di struktur kerajaan Banjar. Struktur kerajaan Mamanda lebih tepatnya, mohon maaf ya, struktur kerajaan Mamanda. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tokoh dari Permaisuri. Dan sobat, jadi kali ini kita akan membahas Permaisuri. Jadi Permaisuri itu siapa? Permaisuri itu adalah istri dari Baginda Sultan. Jadi bukan ratu, tetapi permaisuri karena istri yang sebagai kepala kerajaannya, kepala pemerintahan, kepala kerajaannya adalah sultan. Sehingga istrinya disebut dengan permaisuri. Nah, permaisuri ini memiliki ciri-ciri. Baik, pertama kita lihat dulu dari ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik dari permaisuri. Ciri-ciri fisik dari permaisuri ini yang pertama dari segi berpakaian, itu lazimnya berpakaian ala wanita bangsawan Banjar zaman dahulu. Wanita bangsawan zaman dahulu. Jadi mungkin ada kembang goyangnya. Kembang goyang itu adalah seperti tusuk konde yang berbunga seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan kida-kida. Kida-kida itu seperti pakaian toga itu loh di sininya, kida-kida. Jadi ada penutup di sini seperti toga itu. Bisa juga yang seperti kebaya tetapi dari bahan beledru. Ya, kemudian bagian sarungnya tapi kalau orang Banjar ya itu bisa terbuat yang berupa manik-manik yang hiasan-hiasan, jadi sedikit lebih mewah, air guci lebih tepatnya, hiasan-hiasan air guci. Jadi bagian bawahannya, kemudian pakaiannya, kemudian sampai dengan pakaian ciri fisiknya dari sanggulnya ada kembang goyangnya. Bisa menambahkan kerudung seperti layaknya Galuh Banjar, tetapi bisa juga tidak. Nah, sekarang karakternya. Bagaimana karakternya? Karakter dari permaisuri lazimnya, sekali lagi ini lazimnya ya, lazimnya. Bukan bersifat mutlak, tapi lazimnya ini seperti yang pertama adalah anggun. Bagaimana sosok permaisuri itu bisa berwibawa sebagai istri sultan, bersanding dengan sultan, bisa menjaga wibawa dari suaminya. Seperti layaknya tokoh-tokoh aparat kerajaan yang lain, permaisuri kecuali diminta berbicara oleh sultan baru dia akan mengeluarkan suaranya, baru berpendapat. Tetapi kalau tidak, lazimnya sultanlah yang mengelola. Siapa yang ingin berbicara? Tokoh sentralnya adalah sultan di dalam sidang kerajaan. Seperti layaknya ayahanda wazir, permaisuri juga datang bersama aparat kerajaan, bersama sultan. Kecuali ada naskah atau skenario yang mengharuskan si permaisuri datang tanpa dalam lingkup sidang kerajaan. Kecuali ada skenarionya ya, sekali lagi ada skenarionya. Itu pengecualian. Kalau misalnya tidak ada, lazimnya lagi bersama sultan. Kemudian tokohnya tadi sosoknya anggun. Kemudian bisa juga sedikit manja kepada sultan. Karena dia adalah istri sultan yang mungkin sultan lazimnya itu suka memuji permaisurinya sebagai istri dari kepala kerajaan. Jadi dia sering suka memuji-muji dan si permaisuri juga membalas dengan sikap-sikap manja kepada sultan. Jadi seperti itulah
romantika dari sepasang sultan dan permaisuri. Jadi tokoh si permaisuri ini memang tidak berpengaruh besar di dalam sistem kerajaan, tetapi tanpa permaisuri, sultan itu seperti tidak ada, kurang lengkap wibawa dan sebagainya. Karena jika sultan itu bersama dengan permaisuri akan seperti lebih berwibawa dan menunjukkan bahwa dia memang benar-benar the real sultan. The real sultan kalau misalnya dia bersama dengan permaisuri. Jadi permaisuri itu dibilang dia memang berbicaranya sangat tidak terlalu banyak kecuali diminta oleh sultan, tetapi tanpa permaisuri sistem kerajaan itu tampaknya wibawa sultan tidak begitu terlihat seperti sultan benar-benar sultan ya, karena harus ada permaisuri. Jadi memang tokoh penting juga permaisuri ini, meskipun berbicaranya tidak terlalu banyak mungkin, tapi kecuali diminta oleh sultan. Nah sobat, itu tadi tokoh permaisuri di kerajaan Mamanda. Semoga video ini berguna bagi kalian. Ya paling tidak ini merupakan dokumentasi. Mudah-mudahan nanti bisa ditonton entah tahun berapa ya, bila masih ada YouTube. Paling tidak dokumentasi ini bisa menjadi sebuah dokumentasi sejarah yang mungkin tidak mengenal tentang Mamanda. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Jika menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe channel Produser dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Dadah!